misalnya. Ya, Ini tuh kita bukan seneng-seneng loh di sini gitu loh, gitu. Realnya, bukan realnya juga ya Kak, ya paling nggak orang tahu lah ya bahwa nggak semua kelihatan di atas permukaan sih lah. Oh ya, makanya ini dibayangkan nggak seindah yang dilihat. Jangan juga orang ya, jangan juga orang asumsinya kan, enak banget itu nggak ngapa-ngapain, jalan doang. Oh ya, nangisnya tapi kan nggak ditunjukin. Waktu pakai minyak anginnya kan nggak ditunjukin Bu, gitu kan. Sleepless. Nggak di. Ya, sleeplessnya juga mungkin gitu. Ya. Yang sejauh yang udah lu jalanin ini ya Kak, apa yang menurut lu pembelajaran yang sangat ngena gitu, yang sangat waduh gitu, ternyata gue nggak tahu ya ini sebelumnya, baik secara secara self development lah ya. Kalau masalah pelajaran lu jangan diomongin di sini, pusing gue. Juga pusing. Yang belajarin aja pusing, apalagi yang enggak. Tambah pusing. Secara apa Kak? Cara self development lo gitu, yang lo ngerasain, oh ternyata gini nih gitu, atau ada nggak sih yang apa ya? Karena kita sekolahnya di budaya yang berbeda ya. Jadi apalagi untuk saya yang tidak pernah stay long di luar gitu, misalnya S2 di luar dan segala macamnya, saya menempuh pendidikan sebagian besar adalah di Indonesia. Jadi pasti stuck dong dengan metode, kurikulum dan segala macamnya ya, yang khas, tipikal Indonesia. Itu sih yang paling berbeda. Self development. Yang paling saya rasain walaupun hanya baru 2 bulan ya, mabaannya di sini, cuman itu cukup signifikan. Adalah karena tadi saya menempuh pendidikan itu sebagian besar di Indonesia, jadi terbiasa dengan metode-metode Indonesia, kurikulum Indonesia, dengan cara apa tuh istilahnya, ya adat dan budaya Indonesia seperti itu, yang sangat jauh berbeda dengan budaya di sini, di UK khususnya ya. Walaupun sebenarnya kayaknya kalau orang UK sedikit mirip dengan orang Indonesia, suka ada basa-basinya gitu ya Rin ya. Nggak straightforward gitu, itu cukup comforting sih sebenarnya kalau misalnya dibilang ya. Tapi itu agak susahnya, jadi ini beneran nggak ya dia ngomongnya kayak gini, beneran gitu. Jadi kita harus benar-benar pintar. Ini maksudnya api kan adalah itu. And I realize that sedikit banyaknya saya sudah agak develop di ranah itu. Jadi more independent learning, more lebih kritis dalam menganalisa sesuatu, misalnya khususnya ya jurnal dan segala macamnya, mengumumkan pendapat secara umum pun itu menjadi lebih kritis dan lebih terbuka gitu, in a good way lah kayak gitu. Jadi Anda hebat sekali Bu, baru 2 bulan Anda sudah independent learning. Iya, maksudnya itu ya, mengarah ke situ Bu, mengarah ke situ. Bu, jangan Ibu nanti 3 tahun selesai ini, aduh, bagaimana ini? 2 tahun setengah. Ada apa ya? Gue bukan mau menumbuhkan vibe buruk ya, tapi ada nggak sih ketakutan lo gitu saat memulai PhD ini gitu? Jelas, banyak lah. Yang pertama takut mampu nggak sih gitu, ya kan? Nggak tahu ya orang-orang lain berpikiran seperti itu atau enggak, self doubt lah kayak gitu. Jadi mampu nggak saya? Mungkin bahasa Indonesia aja untuk S3 kan sulit ya, apalagi dengan misalnya dengan bahasa yang berbeda. Mampu nggak secara akademik karena merasa kayak kita belajar di negara yang lebih berkembang gitu ya, yang sudah berkembang maksudnya. Terus yang kedua, bisa nggak sih sendiri? Itu sih. Itu self doubt yang nomor 2. Itu yang paling ditakutin itu sebenarnya. Beda kan ya kita ngomong conversation in English gitu ya.
kita mau berbulan-bulan kursus IELTS dan segala macam, sudah oke, tapi ketika dihadapkan pada kenyataan kayak gitu yang ya masih AIU gaga gigi gitu. Jadi ya itu, ketakutan takut banget. Apalagi Coventry kayaknya itunya ya, aksennya kental gitu nggak sih? Dia Midlands ya, nggak terlalu sih sebenarnya, cuman ya tetap aja kalau apalagi kalau telepon ya, sorry, gue ngomong sama siapa ini? Kayaknya Yorkshire deh yang agak tebel-tebel gitu. Ada Iya. bug apa? Ya, aduh Yorkshire beneran ini West Yorkshire parah banget. Iya. Do you need apa? Apa sih? Pada do you need apa? Do you need a bag, please? Ngomong yang jelas. Do you need apa? Apa? Gue sampai Tuhan ngomong apa ibu ini? Iya, Biasalah ya. jadi benar-benar ngelatih listening itu. Oh God. So pengalaman lu ngadepin supervisor gimana Kak? Wah itu kalau tentang itu saya ngerasa sangat beruntung sampai saat ini ya. Alhamdulillah banget. Karena maksudnya dari sebelum-sebelumnya udah tahu bahwa kunci dari keberhasilan kita PhD adalah hubungan kita dengan supervisor. Dan untungnya supervisor kebetulan ada 3 ya. Kebetulan 3. Soalnya pada 1, 2 gitu, aduh 3 ini ya. Itu sejauh ini baik-baik banget. Alhamdulillah banget, baik-baik banget dan sangat support, sangat memahami. Untuk yang DOS, kalau di sini yang supervisor utamanya ya istilahnya, itu kebetulan karena dulu pernah ikut bridging program sebelumnya di universitas yang sama, itu saya udah kenal duluan gitu. Jadi memang waktu program bridging ini adalah pre-doctoral training yang dari Dikti, lanjutan dari PKBI kita, Bu Ririn. Kayaknya Mbak Ririn juga ini kan, cuma karena gue baru lulus ya. Gue baru lulus, nggak pergi bridgingnya, di Coventry juga, dan dapat beliau. Di-assign beliau selama 2 bulan. Jadi yang ngelakuin aktivitas ini, seperti halnya supervisoring S3 gitu ya, sama beliau. Dan beliau sangat support, sangat baik, walaupun very meticulous orangnya. Jadi kalau meriksa paper, nge-review paper, kayaknya nggak bakalan ada yang luput gitu ya. But kayaknya kalau di komen semuanya merah gitu. Baru lihat yang oke, kayaknya lebih bagus bikin ulang deh ini semuanya gitu. Mereka menekankan lagi dari awal waktu intake kemarin bahwa mereka ada di sini sebagai supporter saya gitu loh, along the process. Jadi mereka menemani saya dalam proses menuju PhD ini gitu loh. Itu yang membuat saya tenang. Jadi lu supervisor ini sangat vital lah ya Kak ya, perannya gitu. Jadi teman-teman yang nonton ini, siapa tahu banyak yang nonton, asik, yang mau S3. Mereka harus berpikir sejauh mana nih untuk memutuskan ya udah deh beliau ini gitu. Maksud gue seberapa krusialnya itu kalau dari sudut pandang lu sendiri? For me it's very crucial. Dari dari nasihat-nasihat senior juga yang udah S3 sebelumnya dan segala macam, mereka selalu menekankan bahwa supervisor. Ini termasuk salah satu alasan terbesar kenapa saya memilih di Coventry dibandingkan dengan misalnya dengan di universitas lain. Jadi kayak supervisor tuh kayak setengah Tuhannya anak PhD. Yes, katanya sih begitu ya. Karena iya sih kalau misalnya lihat ada pengalaman temen yang hubungannya nggak begitu baik gitu loh sama supervisor. It's like hell gitu loh buat mereka. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar untuk itu, carilah supervisor yang oke gitu loh. Maksudnya kan kerasa juga ya. Kalau misalnya kan kita kontak-kontakan ya sebelumnya ya, sebelum kita memutuskan bahwa oke, kita mau ke sini. Jadi kita kan kontak-kontakan more or less berapa bulan sampai tahunan, bisa tahunan. Ya kita kan bisa dapat
feel-nya gitu. Oke, ini supervisornya kayaknya klik ya dengan kita.